Yang ke satu saya memilih sosin, perputaran uangnya cepat. Oh, jadi perputarannya uangnya cepat. Kalau dikatakan malah gaji PNS kan cuma 30, ini cepatan dari PNS. Ya, 20 hari ini udah gitu aja. Membibitkan sendiri ya, tanaman sosinnya nggak beli dari toko. Ini alasannya gimana ya? Ya alhamdulillah pan sosin mah gampil tuh, nggak seperti lihat cuaca, cocoknya buat bikin sendiri. Yang sama gini, kalau bibit sendiri nggak cepat berbunga, sosinnya bagus-bagus, sosin hijau lah namanya. Di semprot, iya, Maroke, ya. Itu aplikasinya berapa kali Pak Ji? Itu aplikasinya sampai panen 2 kali. Oh, 2 kali aplikasinya. Daunnya bagus, hijau tua, apalagi itu bobotnya bagus sekali. Biasa per 100 tumbak dapat 2,5 ton, kalau ini dapat lah 3 ton. Jadi meningkatkan produksi iya. juga ya. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Ya sahabat Mutiara, saat ini kita sedang berada di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol cara tentang tanaman sosin. Bagaimana potensi bisnisnya dan apakah menguntungkan atau tidak. Yuk kita simak videonya. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Haji Inded. Beliau adalah petani sosin di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Kita kenalan dulu nih. Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Pak Haji, kita akan bagi-bagi informasi lah dengan sahabat Mutiara seluruh Indonesia tentang budidaya tanaman sosin. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Pak Haji ini mulai nanam sosin itu dari kapan ya? Dari saya umur 18 tahun, sekarang udah 40 tahun ya. Jadi berarti udah lama sekali ya. Iya. Pak Haji, kalau ini sekarang yang ditanam luasannya berapa? Perkiraan semuanya itu 10 hektar. Kalau tumbakan berarti 7 tumbak. 10 hektar itu yang ditanam semua sosinnya atau enggak? Ada tanaman yang lain? Ada tomat 1 hektar, bawang 1 hektar yang keambilnya. Bawang merah. Bawang merah. Terus itu kalau misalkan nanamnya kan 10 hektar, semuanya langsung ditanam atau bertahap gitu? Bertahap. Oh, bertahap. Kadang gini, perkiraan saya jangkau harus panen tiap hari. Jadi ada yang nanam, ada yang kecil, yang sedang, umur sawi kebenaran dari nanam ke panen 20 hari. Oh, jadi pendek ya. Jadi ada yang bertahap, ada yang nanam, ada yang udah usia pupuk, terus ada yang usia panen, terus ada yang usia semai gitu ya. Ini sawinya di bibitnya gimana Pak Ji? Alhamdulillah saya bibit sendiri, bikin sendiri. Oh, jadi nggak pakai bibit toko gitu? Enggak, lokal. Oh, itu kalau misalkan persemaian nih di usia berapa itu pindah tanamnya Pak Ji? Itu dari pertama dari biji ya. Ke nanam 20 hari, udah nanam panen sama 20 hari. Oh, jadi di persemaian selama 20 hari dan dari sudah nanam ke panen juga 20 hari. Totalnya 40 hari udah langsung panen dari sini. Pak Haji membibitkan sendiri ya? Tanaman sosinnya nggak beli dari toko. Ini alasannya gimana ya? Ya alhamdulillah pan sosin mah gampil tuh, nggak seperti lihat cuaca, cocoknya buat bikin sendiri. Yang sama gini, kalau bibit sendiri nggak cepat berbunga, sosinnya bagus-bagus, sosin hijau lah namanya, bukan putih, gitu aja. Kebutuhan pasarnya emang seperti itu ya, sesuainya yang lokal mungkin? Iya, toko mah nggak cocok lah. Oh, gitu. Maunya itu yang lokal aja. Karakternya mungkin bisa dijelaskan perbedaan yang lokal sama yang bibit toko. Ya gitu aja, kalau toko kadang-kadang cepat berbunga. Oh, ada rasanya, ada pahit. Kalau lokal mah alhamdulillah ada manis.
namanya sosin hijau, bukan sosin putih, 8 air jenis putih. Kalau Ya. sosin hijau lah. Kalau dari segi daunnya Pak Haji gimana? Yang lokal sama yang toko itu beda nggak? Beda sedikit. Itunya melebarnya mah sama, tapi kalau rupanya ada hijau yang lokal, itu mah ada putih-putih sedikit. Kalau yang dari toko Ngerasa beda gitu. rasa lebih enak yang lokal. Pak Haji luas ya, Ya. 10 hektar. Ini ada tanaman tomat, ada terus bawang merah, terus yang utama kan sosin. Kenapa yang diutamakan itu sosin? Padahal kan bawang merah sama tomat itu kan umum ya di daerah Ya. Garut itu, dan katanya lebih menguntungkan. Nah, kenapa alasannya yang sosin yang lebih diutamakan tadi? Yang ke satu saya memilih sosin, putaran uang cepat. Oh, jadi perputarannya wangi cepat. Kalau dikatakan malah gaji PNS kan cuma 30, ini cepatan dari PNS. Ya, 20 hari ini udah Gitu aja. Di panennya setiap hari kan. Ya. Itu sebenarnya ke pasarnya gimana? Ya alhamdulillah saya baru udah mau 5 tahun saya beli lapak daerah Cikopo, dibawa sendiri. Di sana ada adik saya yang jualan gitu. Yang permintaan ke sini ada, seperti mau yang ke daerah Tasik, terus Jawanya ada. Oh, jadi kalau misalkan di Pak Haji juga punya lapak gitu Punya, ya, iya, di iya. Cikopo. Hmm. Terus yang misalkan ada yang kebutuhannya Tasik Iya. atau dari ke Jawa juga bisa langsung belanja ke sini. Iya, iya. Oke, kalau misalkan kalau di Indonesia kan umum ya yang disebutnya fluktuasi harga karena emang harganya nggak stabil atau gimana. Kalau di sosin ini sebenarnya gimana nih Pak Haji? Sama tanaman sayuran yang lain. Kalau banyak, murah, itu udah resiko Murah. petani. Ya. Kalau kosong, ya kemarin alhamdulillah mencapai 11.000 Per kilonya. per kilo mencapai. Alhamdulillah paling murah kadang-kadang itu aja 300, 500. Gimana lah itunya? Banyak seperti yang nanam pasti murah, mau nanam sosin, tomat, bawang. Langka, ya mahal gitu aja. Faktor nanam sayuran mas semua jenis gitu aja. Jadi kalau misalkan kita nanamnya tiap hari mah harga murah sama panennya tiap hari, Iya. harga murah, harga mahal itu Iya. ke ini ya, Ke bawah. semuanya ke bawah. Iya. Ini kan fluktuasinya seperti itu ya, Hmm. mahal, kadang murah, dimana barang banyak pasti murah. Itu sebenarnya ada ini nggak, misalkan stabilnya tuh biasanya sosin di harga berapa? Ya tergantung posisi cuaca bisa ya. Kalau pertama contoh 100 tumbak dapat 3 ton. Harga lah kalau nggak rugi itu per kilonya 700. Tapi kalau produksi jelek kan kadang-kadang kita jadi rugi. Jadi tergantung dulu hasil produksi dari Jadi per yang 100 tumbak. diutamakan itu sebenarnya produksi dulu lah. Ya, gitu. jangan-jangan harga contoh murah lagu pengobatan nggak diobat lagu mahal kan. Kalau harga sayuran kata bapak saya harga sayuran mah jam-jaman, kadang-kadang murah besok apalagi rusak kan nggak tahu gitu Sejam aja. ke depan juga kita nggak tahu Berubah, mungkin ya, gitu. Iya. Umumnya nih dari 1 tahun itu Ya. rank harganya itu yang biasanya sosin di harga berapa sih Pak Haji? Tahun-tahun sekarang mencapai 11.000, 10.000. Paling tinggi 11.000, paling rendah Kalau rendah 1.000. 1.000. Berarti ke petani perkiraan 500. Oh iya, Itu neta pasar 1.000 tuh. harga pasar 1.000 berarti petani 500 per kilo itu ya, harga paling rendah Paling ya. rendah, ya. Kita memang harus meningkatkan produksi ya. Dalam produksi itu kan ada pemupukan. Ini kalau sosin itu dipupuknya berapa kali? Kalau dipupuknya 1 kali. Tabur. Kita Nah, ada mungkin yang disemprotnya mungkin untuk membantu produktivitas. ada itu Maroke map. Oh, yang berarti yang untuk meningkatkan produksinya bisa Iya, iya. disemprot Maroke, Mape. Maroke map ya. Itu aplikasinya berapa kali Pak Haji? Sampai Itu panen? aplikasinya sampai panen 2 kali. Oh, 2 kali aplikasinya. Itu menggunakan dosis berapa kalau boleh tahu? Itu perkiraan per tanknya kalau gramnya Ya. ada itu 10 gram. 10 gram per tangki. Heeh. Itu umurnya berapa aja Pak Haji? Itu yang pas pertama umur seminggu, yang kedua umur 14 hari. Jadi umur 7 hari disemprot, terus 14 hari disemprot juga. Ya. Itu hasilnya gimana Pak Haji? Alhamdulillah, jadi hasilnya yang satu daunnya bagus sejak tua, apalagi itu bobotnya bagus sekali. Biasa per 100 tumbak dapat 2,5 ton, kalau ini dapatlah 3 ton. Jadi meningkatkan produksi Iya. juga ya. Kan setiap tanaman itu dalam budidayanya ada banyak kendala ya, utamanya hama dan penyakit. Ini kalau untuk tanaman sosin itu kendalanya di mana ya Pak Haji? Ya itu sebenarnya hama kesosin itu ada 2.
yang satu namanya kutu loncat, Ya. yang kedua itu ulat gerayak. Ulat gerayak sama kutu loncat berarti itu hama utamanya ya. Kalau Yang penyakit ada ya gimana? ada tiga. Ada tiga. Yang ketiga itu biasanya kalau mau nanam sosin dari awal harus pakai kaptan, kapur tani, Ya, biar Ya. tanah enggak pH-nya naik lagi. naik lagi, Ya. biar bobot bagus. Iya. Oh iya. Berarti kita harus stabilin pH tanah, terus hamanya itu kutu loncat dan ulat gerayak. Ya, kalau penyakit mah cenderung nggak ada ya. Yang enggak ada. Iya. Kuat berarti ya, Iya. karena memang tanamannya yang Cepat ditanam panen. tanaman lokal juga kan. Lokal, iya. Kuat. Oke, terus Pak Ji, ada tipsnya nih kalau buat sahabat mutiara yang mulai mau bertanam Sosin. budidaya tanaman sosin, Sosin, ya. dari awal nih gimana nih? Ya yang gini aja, kalau lagi harga murah harus sabar. Insya Allah kedepannya akan mahal. Apalagi pakai itu penyemprotannya Marokemap, insya Allah hasilnya bagus, stabil. Terus satu lagi Pak Ji, ya kita kan nanam sosin hampir tiap bulan ya karena memang di sawah. Hampir tiap Tiap hari. berarti tiap tahun itu nggak berhenti, Hmm. nggak berhenti itu teman. Itu ada perbedaan nggak produktivitas antara musim kemarau dan musim hujan? Itu jelas ada. Kalau biasanya per 100 tumbak ya. Ya. Kalau kemarau dapatnya kemarau mah 3 ton. Kalau usum itu apa hujan, Hujan pikiran kadang-kadang 2 ton. Apalagi pan itu rendah, berarti. lebih rendah. Pan itu akar terus keganggu sama air hujan, Oh, iya. nggak berkembang gitu. Jadi produktivitas mah yang bagus itu justru di musim kemarau. Ya, dan satu lagi kadang-kadang biasanya harga mahal usum hujan. Oh, Kenapa? Pan barang kurang, produksi kurang. ya. Makanya saya mau nanam sosin, tomat, bawang. Kalau kurang berarti harga mahal. Ya. Kalau banyak panen jelas murah. Nah sahabat mutiara, demikianlah bincang-bincang kita dengan Haji Inded. Jadi budidaya tanaman sosin itu cukup menjanjikan. Dengan umur panen yang sangat singkat, kita bisa mendapatkan keuntungan dari budidaya tanaman sosin. Perhatikan juga hama penyakitnya dan cara penanggulangannya. Untuk pemupukannya bisa menggunakan Merauke MAP dengan cara foliar. Terus support NPK Mutiara TV, subscribe channelnya, like and share. Salam Mutiara.